Pemirsa, kami melakukan polling di sosial media. Hasilnya mayoritas responden menyatakan Pancasila dapat terus relevan di masa depan. Nah, melalui buku Clash of Civilization, Samuel Huntington mendalilkan identitas budaya dan agama akan menjadi sumber utama konflik dunia pasca Perang Dingin. Dan tesis itu seakan terbukti dengan dinamika geopolitik saat ini, seperti konflik di Timur Tengah, kemudian Eropa Timur, dan mungkin disusul oleh Asia Timur. Saya ke Pak Gatot. Pak Gatot, strategi pertahanan kita tidak hanya menyandarkan pada kekuatan militer semata, namun juga sistem pertahanan semesta. Nah, bagaimana sebetulnya kondisi real pertahanan kita di tengah melemahnya gotong royong, kemudian juga toleransi dan keteladanan kepemimpinan itu? Terima kasih, Pak. Itulah yang sebenarnya menjadi kekhawatiran kita semuanya, bahwa sejak Undang-Undang tahun 2002, jadi Undang Dasar yang diamandemen 4 kali, itu sudah mencabut dari akar Pancasila. Karena memang kita harus membedah dari pembukaan atau pendahuluan Undang Dasar 1945, bahwa supaya berkehidupan kebangsaan yang berdasarkan Pancasila ini, itu kan diperintahkan untuk membentuk suatu pemerintahan, ya kan? Negara Republik Indonesia dengan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan pemerintahan itu, undang-undang itu berdasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya sampai keadaan sosial Pancasila. Ya. Nah, sekarang ini kita sudah pernah mengalami ketika tahun 1950, kita dipaksa karena Konferensi Meja Bundar untuk membuat undang-undang sementara Republik Indonesia Serikat. Itu kan liberal. Sehingga 9 tahun itu jatuh bangun pemerintahnya itu. Dan para pemangku, elit politik, mahasiswa semuanya sadar. Sebelum terjerumus, maka dekret presiden dikeluarkan tahun 59. Reformasi sama. Kalau saya boleh menyangka, ya, bahwa gua kasih gelontoran uang untuk mengatasi krisis moneter, tetapi undang-undangmu liberal. Jadi tidak sinkron ya? Iya, dan sekarang benar-benar sudah liberal. Yang mendukung liberal, Mahkamah Konstitusi itu adalah alat liberal. Mengapa? Dilahirkan tahun 2003 kan gitu. Dan isinya mengacu kepada Undang-Undang Dasar. Harusnya Mahkamah Konstitusi itu mengacu pada Pancasila. Sehingga undang-undang itu tolak ukurnya adalah pada Pancasila itu. Ini tidak. Nah, dalam konteks seperti ini, maka paradigma kita berubah. Paradigma persatuan sudah, kita lihat sendiri ya, terpecah-pecah gitu kan. Padahal pertahanan yang paling hakiki, yang sudah terbukti, bahkan Vietnam bisa menang pun karena belajar detail taktik dari Indonesia. Pertahanan yang seperti begitu ada persatuan. Ya. Maka kekuatan yang luar biasa. Kita menang pun kebangkitan nasional 98. Itu kan mempersatukan kan. Karena bersifat kendaraan kita kalah. 20 tahun untuk mempersatukan, lahirlah Sumpah Pemuda. Berbangsa satu, bahasa satu, tanah air satu. Disitulah muncul energi sosial. Merdeka atau mati. Hanya perlu 17 tahun kalau ada persatuan. Nah, kita harus mengembalikan persatuan seperti Sumpah Pemuda itu untuk supaya negara ini kuat, karena pertahanan paling hakiki yang tadi, pertahanan semangat persatuannya harus kembali ke sana begitu ya. Oke, saya ke Pak Ermaya. Pak Ermaya, dalam konteks geopolitik seberapa siap sebetulnya Indonesia menghadapi tantangan regional maupun juga global? Terima kasih Mbak Vera. Ini pertanyaan yang luar biasa karena isu yang berkembang. Saat ini dunia sedang menghadapi ketidakpastian karena adanya suatu konektivitas gerakan pergeseran geopolitik barat ke Timur Tengah sampai ke timur, dan itu sudah kita lihat secara nyata. Tidak lagi dalam konsep bagaimana pandangan-pandangan bagaimana dijadikan polarisasi sehingga bergeraknya ke
Asia Timur ini menjadi kewaspadaan bagi Indonesia. Karena pergerakan daripada geopolitik ini bersamaan dengan masuknya polarisasi antara transnasional untuk merubah ideologi agar bisa menghancurkan suatu negara. Jadi perang sekarang tidak hanya fisik, tapi juga dengan ideologinya. Nah, kalau ideologi kita lemah, maka dengan sangat mudah. Karena apalagi sekarang di Asia Tenggara ini, bagaimana pelatihan-pelatihan antar angkatan bersenjata, Amerika kerjasama dengan Taiwan, China dengan Filipina dengan Amerika, ini semua ada di posisi Indonesia. Dan ini adalah kerawanan yang sangat luar biasa. Dan bisa saja nanti kelak Indonesia menjadi tempat pertempuran perang yang disebut dengan fire geopolitik dan geostrategi dunia. Adanya di Indonesia. Karena ini adalah sudah dengan menggunakan Starlink. Bukan lagi dengan menggunakan fisik. Karena itu adalah pergerakan bagaimana drone dan digital, cyber digunakan dalam peperangan seperti ini. Nah, itulah peran daripada geopolitik untuk bisa bagaimana peperangan itu tidak hanya semata melalui fisik, tapi melalui ideologi. Nah, ideologi melalui transnasional. Transnasional ini tadi berpengaruh kepada masyarakat, bahkan anak-anak muda. Dan inilah pentingnya nanti pendidikan daripada ideologi Pancasila. Karakter bangsa. Nah, kenapa? Karena baik. Pancasila itu sendiri merupakan dasar-dasar daripada kehidupan. Itu yang dikembangkan sebagai landasan filosofi Dranslag dan Weltanschauung daripada pandangan Indonesia terhadap dunia untuk melihat pergerakannya. Baik. Dan Indonesia dibangun dari ideologi Pancasila yang digali dari bumi Indonesia yang tidak bisa diikuti oleh bangsa lain. Sekarang justru Persikatan Bangsa-Bangsa melalui Sekretaris Jenderalnya Anthony Giddens tahun 2023 sudah memberlakukan bahwa Bhinneka Tunggal Ika ini adalah pedoman bagi kehidupan seluruh bangsa. Ini artinya pengakuan dunia terhadap Indonesia. Kenapa? Karena inilah yang harusnya juga kita mengembangkan nation character building dari bangsa kita sendiri yang sekarang justru banyak sekarang dipengaruhi oleh penetrasi sistem digital untuk mengaburkan bagaimana Pancasila itu sendiri yang dibangun dari bangsa kita sendiri terabaikan. Kondisi itu yang harus membuat kita sadar gitu ya. Kesadaran ini memang harus dilakukan dengan melalui secara masif dari mulai pendidikan yang paling bawah dari keluarga dan semua ini. Nah, inilah sistem teknologi yang bisa berpengaruh. Ingat, Soviet bisa hancur karena ideologinya yang dihancurkan terlebih dahulu tanpa harus dengan perang fisik, terbelah-belah semua negara. Indonesia bisa terjadi kalau Pancasilanya hancur, Indonesia hancur. Ini yang harus kita pertimbangkan matang-matang. Baik. Siapapun pemimpinnya.